Coba bayangin sebuah perampokan. Tapi, alih-alih ngebobol brankas bank fisik yang tebal itu, targetnya di sini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga sekaligus rapuh, yaitu fondasi kepercayaan yang ngebangun seluruh internet kita. Selamat datang di penelusuran dokumenter kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal bahas soal peretasan yang asal mendobrak masuk secara paksa. Kita bakal membedah sebuah manipulasi yang sangat elegan. Kita akan lihat gimana infrastruktur web yang kita pakai sehari-hari ini bisa dengan gampangnya berbalik nyerang kita, cuma dengan mengeksploitasi bahasa yang mereka pakai buat komunikasi. Nah, pertanyaan besarnya nih, seberapa gampang sih sebuah kepercayaan itu dimanipulasi di internet? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda merinding. Dalam arsitektur web modern, server dan browser itu udah dirancang sedemikian rupa buat saling percaya dan memproses instruksi dengan super cepat. Tapi, apa jadinya kalau instruksi tersebut diam-diam udah diracuni? Di penjelasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar dua teknik paling terkenal yang sering dipakai peretas buat memanipulasi kepercayaan digital tersebut, XXI dan XSS. Keduanya ini ibarat hantu di dalam mesin yang bekerja diam-diam di balik bayang-bayang layar Anda. Oke, mari kita bedah satu-satu. Masuk ke bagian pertama. Tersangka nomor satu kita, XEJE, atau gimana caranya mengelabui orang dalam. Anggap aja serangan ini kayak trik social engineering, tapi targetnya bukan manusia. Targetnya adalah seorang karyawan digital yang terlalu penurut. Karyawan ini tuh wujudnya server web yang saking semangatnya mau memproses data dari Anda, sampai-sampai dia lupa ngecek apakah datanya aman atau enggak. Buat paham soal XXI ini, kita harus ngomongin XML atau Extensible Markup Language. Singkatnya, ini bahasa dasar yang dipakai aplikasi buat saling tukar-menukar data. Masalahnya justru bermula dari sini. Secara default, banyak banget pembaca XML versi lama yang bener-bener buta aja gitu mempercayai dan mengeksekusi sesuatu yang disebut entitas eksternal. Mereka bakal baca referensi dari luar tanpa ragu sedikit pun. Dan kelemahan fatal inilah yang ngebuka pintu lebar-lebar buat para peretas. Terus gimana persisnya langkah-langkah pencurian ini terjadi? Gini, pertama, si penyerang ngirim kode XML yang udah disusupin niat jahat. Kedua, parser XML di server dengan patuhnya membaca kode itu. Dia lihat ada perintah buat memuat entitas eksternal dan langsung aja diturutin. Hasilnya, di langkah ketiga, server bisa dipaksa buat ngambil dan nampilin file rahasia dari dalam sistemnya sendiri. Misalnya nih, file /etc/password yang isinya data krusial dari sistem operasi. Cuma modal beberapa baris teks doang, penyerang udah berhasil membobol masuk. Tapi tunggu dulu, efek XX ini nggak cuma sekedar nyuri file lokal loh. Ada efek samping yang jauh lebih bahaya. Namanya SSSR, atau Server Side Request Forgery. Lewat XXI ini, penyerang pada dasarnya nyulap server XML target jadi proksi pribadi mereka. Karena server ini posisinya ada di dalam jaringan, firewall pastinya bakal percaya-percaya aja kan? Jadi, waktu server XML ini ngirim permintaan ke server internal lain, firewall bakal membiarkannya lewat begitu aja. Penyerangnya dengan santai sembunyi di balik wajah orang dalam yang terpercaya. Jadi, intinya, dampak dari XXI ini benar-benar bisa menghancurkan. Cuma dari satu celah kecil di mana server terlalu polos mempercayai input XML, penyerang bisa mengekstrak file lokal rahasia, memindai seluruh jaringan internal organisasi Anda, dan yang paling bikin deg-degan, mereka bisa mengeksekusi kode dari jarak jauh atau RCE. Penyerang ini pada dasarnya ngebajak sistem dari belakang dan ngambil alih komando secara penuh. Ini sih benar-benar mimpi buruk buat tim keamanan siber. Lanjut ke bagian 2. Kita kenalan dengan para penjaga keamanan kita, DOM dan SOP. Sekarang kita pindah fokus nih dari yang tadinya ngebahas server, balik ke Anda, sang pengguna akhir. Di sisi browser, internet kita tuh punya seperangkat aturan dan struktur yang tugasnya jadi penjaga keamanan. Tujuan utama mereka ya buat ngelindungin Anda dari skrip-skrip jahat yang bertebaran di luar sana. Yang pertama kita punya DOM atau Document Object Model. Bayangin DOM ini kayak cetak biru dari sebuah halaman web, bentuknya struktur pohon yang ngebiarin skrip kayak JavaScript buat berinteraksi, terus ngubah teks, warna, sama struktur halaman secara langsung dan dinamis. DOM inilah yang bikin web zaman sekarang kerasa hidup banget. Tapi ya gitu, cetak biru dinamis ini juga sekalian bikin taman bermain yang sempurna buat penyerang kalau mereka bisa nyusup masuk. Nah, biar taman bermain DOM ini nggak kacau balau, browser Anda nyewa satu satpam super ketat yang namanya SOP atau Same Origin Policy. Satpam ini bakal ngecek 3 hal wajib sebelum ngebiarin sebuah skrip mengutak-ngatik data web Anda. Pertama, protokolnya harus sama. Kedua, portnya harus sama. Dan ketiga, host atau domainnya harus benar-benar persis. Kalau ada satu aja yang nggak cocok, akses langsung ditolak mentah-mentah. Kedengarannya simpel ya, tapi ini efektif banget.
Tapi sebentar, ada satu celah logika di sini yang super krusial. Dan ini benar-benar ngegambarin gimana web kita beroperasi. Skrip yang asalnya dari luar, kayak misalnya kode analitik atau iklan yang ditarik dari situs lain pakai tag HTML, itu ternyata tidak melanggar SOP. Browser Anda ngelihat kalau halaman asalnya lah yang minta skrip tersebut. Jadi browser langsung anggap skrip eksternal itu sebagai orang dalam yang bisa dipercaya. Nah loh, celah kepercayaan inilah yang akhirnya ngasih jalan buat serangan mematikan kita berikutnya. Masuk ke bagian 3. Tersangka kedua kita, XSS, alias si ahli pemalsu kartu identitas. Berbekal celah dari si satpam tadi, muncullah tersangka kedua kita. Cross-site scripting atau biasa disebut XSS. Kalau XXI tadi fokusnya ngibulin server, nah XSS ini ahli banget bikin kartu identitas palsu yang sempurna. Ini tuh trik di mana penyerang nyelipin skrip jahat mereka sendiri, terus menyamar seolah-olah itu bagian sah dari situs web yang lagi Anda buka. Beda sama XXI, korban utama XSS ini bukan servernya loh, melainkan Anda, penggunanya langsung. Dan ini bukan masalah sepele. Menurut OWASP, yaitu Organisasi Standar Keamanan Web Global, XSS ini adalah celah paling umum di aplikasi web saat ini. Fakta bahwa serangannya nargeting klien, ditambah betapa susahnya ngebersihin setiap baris input dari pengguna, bikin XSS jadi senjata favorit para peretas. Terus gimana sih siklus peretasan ini bekerja? Langkah pertama, penyerang nyari celah di mana web nerima input dari pengguna tanpa difilter dulu, kayak di kolom komentar atau search bar. Langkah kedua, mereka nyuntikin kode HTML atau JavaScript jahat ke situ. Dan langkah ketiga, pas Anda buka halaman itu, browser Anda baca kartu identitas palsunya, ngira itu asli dari server webnya, dan tanpa basa-basi langsung mengeksekusi skrip tersebut. Boom! Anda baru aja diretas langsung dari dalam browser Anda sendiri. XSS ini punya beberapa rasa yang sama-sama mematikan. Yang paling umum itu namanya Reflected XSS. Ini ibarat serangan tabrak lari. Skripnya dipantulin langsung dari input, biasanya lewat link jebakan yang harus diklik sama korbannya. Tapi ada yang jauh lebih mengerikan, yaitu Stored XSS. Ini ibarat sel tidur yang persisten. Penyerang nyimpan skrip jahatnya secara permanen di database server, dan skrip itu bakal diam aja numuin siapapun yang apes buka halaman tersebut. Kira-kira di mana sih tempat sembunyi favorit buat stored XSS ini? Biasanya tuh di kolom komentar blog, forum diskusi, fitur chat, sampai profil akun pengguna. Bayangin deh, ada penyerang yang nyelipin satu baris aja skrip jahat di komentar forum publik. Dia cuma melakuin itu sekali, tapi skrip itu sekarang ngendon di sana, nungguin mangsa, dan bisa dengan diam-diam ngeretas komputer dari ribuan bahkan jutaan pengguna sah yang sekedar baca-baca di forum itu. Skala serangannya benar-benar bikin merinding. Oh, dan jangan lupakan varian ketiganya nih, DOM-based accesses. Serangan yang satu ini seakan-akan nggak kelihatan, karena semuanya benar-benar terjadi murni di sisi klien, di dalam browser Anda. Muatan jahat itu langsung memanipulasi lingkungan DOM halaman web Anda. Bahkan di beberapa kasus, muatan tersebut sama sekali nggak pernah dikirim atau nyentuh server webnya. Jadi filter keamanan sehebat apapun di server bakal jadi sama sekali nggak berguna buat nahan serangan ini. Bagian 4. Dampak nyata. Jauh lebih mengerikan daripada sekadar kotak pop-up. Sering banget kan kita lihat kalau ada yang ngedemoin XSS, mereka tuh cuma nampilin kotak pop-up angka 42 di layar. Tapi kita harus ngelihat jauh melampaui kotak pop-up klise itu. Ketika penyerang beneran mengeksploitasi celah ini, kerusakan di dunia nyata tuh sama sekali nggak ada lucunya. Begitu mereka bisa mengeksekusi JavaScript, artinya penyerang udah megang kunci masuk ke seluruh kerajaan browser Anda. Mereka bisa membajak sesi login Anda secara diam-diam dengan nyuri cookie, mereka bisa panen data-data sensitif Anda, bahkan mereka bisa ngubah halaman buat transfer uang dari bank Anda atau ganti password Anda, dan itu semua dilakuin atas nama Anda tanpa Anda sadari sedikit pun. Cuma gara-gara satu kerentanan sepele, sistem keamanan seluruh organisasi bisa runtuh tak bersisa. Jadi, mau itu ngibulin server pakai XXI atau malsuin identitas di browser pakai XSS, inti dari semua peretasan ini sebenarnya cuma satu, mengeksploitasi sebuah asumsi dasar, yaitu kepercayaan. Internet modern yang kita pakai tiap hari, ini nggak bakal bisa jalan kalau server dan browser nggak saling percaya. Tapi kenyataan ini, ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Di dunia web yang sepenuhnya dibangun di atas asumsi kepercayaan ini, apakah Anda benar-benar yakin kalau saat ini cuma Anda satu-satunya yang lagi ngejalanin skrip di dalam browser Anda sendiri? Terima kasih udah ikut mendalami penelusuran dokumenter ini bareng kita. Sampai jumpa di analisis berikutnya.